Halo para teman-teman trader. Selamat datang ya di channel Putu Yasa Trading, channel yang selalu memberikan kalian prediksi forex and gold. Nah, pada hari ini kita akan memprediksi pair USD Jepang Yen. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi TradingView. Lalu karena di sini saya sudah membuat list ya, jadi kita langsung saja buka pair USD Jepang Yen-nya. Oke, karena di sini saya sudah melakukan analisa. Jadi analisa ini saya hapus-hapus dulu. Nanti kita analisa ulang bareng-bareng ya. Oke, saya hapus dulu ya teman-teman ya. Nah, baik. Pertama-tama ketika kita mau memprediksi atau menganalisa sebuah pair, karena di sini kita akan entry-nya swing ya. Jadi pertama yang paling kita lihat adalah yaitu chartnya di daily. Di daily ini kita akan memprediksi dulu arah USD Jepang Yen ini mau kemana sih. Nah, seperti itu. Pertama-tama, yang paling pertama itu kalau saya biasanya pakai itu market structure ya. Kita tentukan market structure-nya dulu. Di sini, dari sini kita lihat dia membuat higher high, higher low, lalu membuat higher high, lalu membuat higher low, lalu higher high lagi, lalu di sini membuat higher low, higher high, lower low, lower high, lower low. Di sini masih membuat lower high ya. Di sini sudah membuat higher low. Nah, seperti ini market structure-nya. Setelah kita membuat market structure, sekarang kita tentukan dulu trennya. Bisa dilihat di sini kita sudah tarik garis tren. Ini sudah kita lihat garis tren yang ini sudah di breakout ya. Sudah di breakout ke atas. Tapi harga belum mampu melewati lower high-nya yang ini. Jadi ini belum valid ya, kita bilang dia arahnya bullish. Ini belum kita bisa bilang valid sebelum harga mampu membreakout lower high di sini. Nah, jadi selanjutnya kira-kira
USD Jepang Yen ini mau kemana. Oke, seperti ini kita benerin dulu. Jangan ditampilkan di H4. Ini hanya kita tampilkan di daily saja, supaya tidak tercampur aduk analisa kita ya. Jadi bisa kita tentukan bahwa kemungkinan USD Jepang Yen akan membuat higher high. Higher high-nya sampai mana? Jadi kita tentukan dulu higher high-nya itu dengan Fibonacci retracement yang eksternal. Jadi kita tentukan dulu. Ini kalau di daily biasanya saya pakai warna hijau. Ini di harga 143.007. Di sini juga bisa kita ini sebagai pengingat. Oke, seperti ini ya. Nanti mungkin karena di sini pantulannya lumayan kuat, bisa kita lihat bahwa dari sini harga sempat bounce ke atas, lalu dia breakout, lalu bounce lagi, lalu turun, lalu naik lagi sampai sini, lalu dia bounce, lalu sempat juga naik, lalu bounce lagi, tapi dia masih kuat untuk bullish. Kalau kita lihat momentum candlenya ini untuk besok hari Senin, harga masih kuat untuk melakukan kenaikan. Karena ini bisa dibilang nih adalah candlenya nih adalah candle Marubozu, tapi kurang sempurna lagi sedikit karena di bawahnya di sini masih ada shadow lagi sedikit. Oke, ini kita untuk di H4-nya kita perlihatkan. Ini juga kita lihatkan di H4. Berarti untuk target dari USD Jepang Yen adalah target pertamanya adalah ke sini. Nah, ini target pertama untuk minggu depan. Atau kita langsung aja, ini target keduanya ya. Dan Shanghai ini adalah target pertamanya dari USD Jepang Yen. Oke, setelah kita selesai memprediksi di daily, kita lihat dulu data COT dari USD-nya ini. COT itu adalah data commitment of trader. Jadi di situ bisa kita melihat di data COT itu adalah data sentimental ya. Sentimental itu adalah kita melihat institusi besar seperti fund manager dan bank-bank besar, dia di dalam USD itu memegang long apa short. Kalau lebih memegang long, berarti kemungkinan jangka panjangnya itu USD akan melakukan kenaikan. Di sini saya sudah membuat data COT.
Kalau kita lihat data COT dari USD itu 67,35% itu long ya. Berarti masih kuat untuk USD untuk melakukan kenaikan. Baik, kita pertajam ke H4 untuk melihat entry yang lebih jelas. Nah, di H4 itu pertama-tama seperti biasa kita gunakan dulu market structure-nya seperti apa. Dari sini dia membuat higher high, membuat higher low, higher high lagi, higher low, higher high, higher low, lalu higher high, higher low, higher low. Nah, seperti ini ya market structure-nya di sini. Kalau kita lihat itu harga dari sini sempat naik, lalu sempat turun tapi tetap ditahan. Harga di sini membuat double bottom. Nah, seperti itu untuk market structure-nya. Setelah market structure, kita tarik garis trend dulu. Garis trend itu kita tarik dari low yang pertama ke low yang kedua ya. Nah, seperti ini. Ini garis trend. Lalu di sini juga saya biasanya memakai strong support resisten ya. Di sini saya memakai strong support resisten itu hanya untuk menentukan kekuatan harga nanti tahan, menentukan harga nanti ditahan ya. Contohnya misalnya di sini kita akan melakukan sell posisi. Jadi di sini ada berapa penahan dari harga kurang lebihnya. Nah, itu fungsinya saya menarik strong support resistance. Nah, di sini untuk menarik strong support resistance saya menggunakan indikator ya, indikator yang namanya support and resistance level with break, punyanya Lux Algo. Ini saya nyalakan dulu. Nah, jadi indikatornya itu seperti ini ya, garis seperti ini, merah ini resisten, yang biru artinya support. Jadi di sini kita menentukan strong support resistennya itu semakin panjang garis yang terbentuk, itu artinya semakin kuat strong support resistennya ya. Di sini saya tentukan dulu. Nah, kalau di H4 untuk menentukan strong support resistance biasanya saya menggunakan warna kuning tua. Oke, di sini kita tentukan dulu ya. Di sini bisa kita lihat, di sini ada dua strong support resistance. Lalu di sini juga ada. Nah, ketika di harga ini juga ada ya. Kalau kita lihat di target swing high-nya itu juga ada. Jadi nggak usah kita taruh di situ.
Nah, di sini juga ada nih lumayan kuat untuk menahan harga. Kalau ini tidak terlalu ya, kita taruh yang di sini. Ini ada lagi. Dan di sini juga ada. Oke, cukup ya untuk penarikannya. Nah, setelah itu untuk support resistennya, untuk indikatornya saya matikan karena sudah tertarik ininya, strong support resistance. Jadi setelah itu sekarang kita tentukan area-area yang kuat seperti adanya bearish engulfing dan bullish engulfing, atau supply and demand sama aja. Yang mana saja yang biasanya teman-teman pakai itu sama saja semuanya ya. Di sini kita lihat di harga sebelumnya itu ada bearish engulfing. Di sini ada bearish engulfing yang mempunyai imbalance yang lumayan besar. Ini bearish engulfingnya. Ini candle merah, ini mengengulf candle hijau. Lalu dari swing low, lalu dari shadow bawahnya candle hijau itu lumayan ada jarak dengan candle merah ini. Jadi itulah imbalance. Nah, di sini terjadi pemantulan yang lumayan banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, dan di sini juga sempat harga tertahan 5. Jadi itu untuk area supply atau bearish engulfing. Sekarang kita tentukan area bullish engulfing yang menahan harga di bawah atau area demand. Ini kita tentukan, ini di sini ada. Mohon diingat ya, untuk bullish engulfing itu tidak selalu candlenya berlainan warna, boleh satu warna. Yang penting candle kedua itu mengengulf candle pertama. Di sini ada bullish engulfing. Lalu di sini ada bullish engulfing, lalu harga sempat turun ke sini, tertahan lalu naik lagi, turun lagi ke sini, membuat double bottom, tertahan dan harga bounce ke atas. Dan di sini juga kita lihat ada area drop bis drop. Tapi di sini tidak terlalu besar ya kekuatannya karena imbalance-nya kecil. Kalau area drop bis drop atau rally bis rally itu yang strong itu adalah yang mempunyai imbalance yang besar. Nah, seperti ini untuk analisa USD Jepang Yen. Jadi setelah ini kita akan entry di mana? Nah, ini kalau kita lihat harga sudah berjalan lumayan ya, dari sini ke sini itu sudah lumayan berjalan setengah. Jadi untuk USD Jepang Yen mungkin untuk hari Senin kita tidak akan melakukan entry
Tapi kalau saya biasanya jarang menggunakan market execution ya. Saya biasanya menggunakan itu pending order, yaitu sell atau buy limit. Itu kalau harga sudah berjalan setengah ini, biasanya saya akan melakukan sell limit di harga di swing high yang terakhir ini atau di resisten yang terakhir. Di sini saya akan melakukan set sell posisi tapi dengan target 30 sampai 50 poin saja. Nah, jadi sekarang kita, kalau teman-teman mau mengikuti boleh-boleh saja. Di sini saya akan melakukan sell limit di harga di strong supportnya ya, strong support resistennya di harga 137.774. Di harga 137.774. Lalu untuk stop lossnya itu kecil saja karena kita hanya mencari koreksi dari harga itu sedikit saja. Di sini stop loss kita hanya memakai 60 pip dan TP juga sama 60 pip. Di sini saya hanya menggunakan 1:1. Di sini saya hanya memanfaatkan sedikit koreksi. Nah, disinilah sekarang fungsi dari strong support resisten itu. Menurut saya, ini strong support resisten ini saya pakai untuk penahan harga. Misalnya harga nanti mampu naik ke sini sampai di sini. Nah, disinilah pertama penahan harga ini adalah ada area bearish engulfing sebelumnya yang mampu menahan harga. Lalu di sini ada strong support resisten. Di sini juga tadi ada strong support resisten. Di sini juga yang hijau ini adalah area strong support resisten di daily. Dan di sini juga ada lagi strong support resisten lagi. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 penahan harga di sini. Oke, itu untuk sell limit yang pertama. Lalu untuk sell limit yang kedua, jika harga ini mampu di breakout atau harga sempat koreksi lalu naik ke atas, itu sekarang kita tentukan target harga. Dia akan naik sampai di mana. Ini kita menggunakan Fibonacci retracement yang eksternal ya. Nah, ini kita tentukan. Lalu harga di sini naik sampai 140.410. 140.410. Nah, untuk targetnya ini saya biasanya menggunakan warna hitam. 140.410. Ini juga kita ini ya. Ini kita hapus, oke. Di sini bisa kita ekspektasi ya untuk jangka panjangnya. Di sini harga akan naik sampai di targetnya di 161,8-nya ini. Oke, di sini. Lalu untuk target misalnya harga sampai di sini, misalnya hari Rebo atau hari Kamis, itu kita pasang pending order juga di sini. Kita pasang pending order sell ya. Di sini juga kita tentukan sebagai penahan harga apakah ada area bearish engulfing atau tidak. Kalau kita lihat untuk USD Jepang Yen,
di area 140-410 ini tidak ada area bearish engulfing. Yang ada adalah di sini. Lalu di sini ada area supply juga. Oke. Jadi bisa kita tentukan ya harga Nah, dari bawah sini naik ke sini, kalau ini di breakout berarti kita akan sell limit lagi di sini. Kalau harga sampai sini lalu sempat turun sedikit kena TP kita, itu syukur. Lalu harga naik, kita tetap sell di sini. Oke, di sini saya biasanya akan melakukan sell limit di harga 140-410. 140 410 dengan stop loss agak di atas sedikit, lalu TP kita juga di bawah. Mungkin di strong support resisten yang ini ya. Seharusnya kalau kita mau TP sampai resisten sebelumnya ini bisa, tapi lebih baik kita cari aman, kita TP-nya di sini saja. Di 138 182, bener ya? Ini harga berapa nih? 182, 138, 182. Kita TP-nya di harga 138, 182. Untuk stop loss, ini TP-nya 222 pip. Lalu untuk stop loss-nya bisa kita naikkan sedikit menjadi 140 pip. Ini 1/59 atau 1/6 kalau saya bulatkan. Ini harga kalau kita lihat dari sini harga naik ke atas, lalu di sini kita lihat ada beberapa penahan harga juga di sini. Yang pertama itu strong support resisten, yang kedua itu adalah target di 161,8-nya, lalu ada area bearish engulfing dan strong support resisten juga. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 penahan harga kurang lebihnya di sini. Oke, sampai di sini saja analisa yang bisa saya berikan kepada teman-teman trader. Bagi yang mau mengikuti, boleh-boleh saja. Oke. Sampai di sini dulu. Saya permisi dulu ya. Salam sehat dan salam profit konsisten.